Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Andayani. Saya dari PAI 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi sistem pembelajaran akidah akhlak yang berjudul Dasar-dasar pendidikan akhlak, perbedaan antara pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan moral. Baik, langsung saja teman-teman, saya akan menjelaskan pendidikan akhlak terlebih dahulu. Teman-teman, pendidikan akhlak di sini adalah bimbingan atau asuhan seorang pendidik untuk membawa anak didik ke tingkat kedewasaan yang mampu membiasakan diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan menghindari sifat-sifat yang tercela. Dan dasar-dasar pendidikan akhlak dalam agama Islam itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti terdapat pada hadis Nabi yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya itu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, hadis ini menjelaskan atau menegaskan bahwa Rasulullah SAW diutus Allah dengan membawa risalah Al-Quran adalah semata-mata bertujuan untuk membangun akhlakul karimah atau akhlak yang mulia ya. Dengan akhlakul karimah, seorang akan mampu memahami ayat-ayat Allah. Lalu dijelaskan pula pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Indeed, the messenger of Allah is God, role model for you. That is, for those who expect our grace and the coming of the last day, and who have a lot to remember Allah. Yang artinya itu, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ini menjelaskan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagi kalian. Dapat dibaca uswatun hasanah atau yang baik untuk diikuti dalam hal berperang dan keteguhan dan serta kesabarannya yang masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya. Lalu kata lamang yang artinya bagi orang. Lafaz ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafaz lakum kana yarjullah yang artinya yang mengharap rahmat Allah. Lalu yakni takut kepadanya. Kemudian wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, dari hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Berbeda dengan halnya orang-orang yang selain mereka. Lalu dijelaskan pula pada kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat ini adalah pokok yang agung tentang mencontoh Rasulullah SAW, baik dari segi perkataannya, perbuatannya, serta perilakunya. Untuk itu Allah memerintahkan manusia, kita semua, untuk mensuri tauladani Nabi SAW pada hari Ahzab nanti dalam keadaan sabar, keteguhan, kepahlawanan, serta perjuangan dan kesabarannya dalam menanti pertolongan Rasul. Kemudian dijelaskan juga dalam tafsir Al-Mukhtasar atau Murkaz Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Andes Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, sungguh telah ada bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, pada perkataan Rasulullah SAW itu perbuatannya dalam keadaannya suri teladan yang baik bagi kalian yang baik. Untuk kalian teladani, maka peganglah sunnahnya, karena sunnahnya dipegang dan dijalani oleh orang-orang yang berharap kepada Allah dan kehidupan akhirat, memperbanyak mengingat Allah dan beristighfar kepadanya serta bersyukur kepadanya dalam setiap keadaan. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ini, kita dapat mengambil poin-poin penting di dalamnya. Yang pertama itu adalah bahwa manusia hendaklah meneladani perilaku Rasulullah SAW, baik dari segi perkataan maupun perbuatannya. Lalu selanjutnya, peganglah sunnah Nabi, karena sunnahnya dipegang dan dijalani oleh orang-orang yang berharap kepada Allah dan kehidupan di akhirat. Lalu yang terakhir, dan senantiasa kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, serta pendidikan moral. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, teman-teman, bahwa pendidikan akhlak itu adalah bimbingan atau asuhan seseorang pendidik untuk membawa anak didiknya ke tingkat kedewasaan yang mampu membiasakan diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan menghindari sifat-sifat yang tercela. Lalu dengan pendidikan karakter sini merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Lalu tujuan pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri menuju ke arah hidup yang lebih baik. Lebih bisa dikatakan sifat ya teman-teman. Nah, menurut Profesor Haji Pramula Mahrul Lazan, pendidikan karakter itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi memperbaiki karakter manusia yang perlu ditanamkan sejak dini guna mencetak generasi berakhlak dan bermoral. Lalu teman-teman, di sini ada pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti adalah upaya mengajarkan peserta didik melalui bimbingan dan pengajaran yang berisi nilai-nilai perilakunya. Manusia yang dapat diukur melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, serta norma budaya atau adat istiadat masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan moral. Pendidikan moral di sini adalah secara umum mengajarkan suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk bersosialisasi dengan benar sesama manusia agar terjalin rasa hormat. Lalu kata moral ini selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia. Moral juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk memiliki benar dalam cara hidupnya. Nah, jadi teman-teman, antara pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, serta pendidikan moral ini saling satu sama lain berhubungan. Kalau pendidikan karakter itu lebih kepada sifat, sedangkan pendidikan budi pekerti lebih kepada nilai-nilai perilaku, dan pendidikan moral itu lebih kepada hukum tingkah lakunya. Jadi antara pendidikan karakter, akhlak, moral, budi pekerti ini saling menyangkut satu sama lain. Sedikit mengenai penjelasan pendidikan budi pekerti dijelaskan pula pada Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. And indeed, you really have a great character. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, dalam tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang paling baik dan paling mulia pada diri beliau. Pada diri beliau terkumpul akhlak-akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang terbaik yang ada pada diri manusia. Lalu dijelaskan pula pada tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markaz Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Andes Imad Zuhair, Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, yakni kamu memiliki akhlak yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, kita dapat mengambil poin-poin dari ayat ini bahwa yang pertama, Nabi memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Dan yang kedua, akhlak Al-Quran adalah bahwa beliau ini melakukan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi disebut dengan yang memiliki akhlak Al-Quran. Dan yang terakhir, kita sebagai umatnya harus mencontoh atau mensuri tauladani sifat-sifat yang terdapat pada diri Nabi SAW. Dari dasar-dasar pendidikan akhlak dikisahkan teladan Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia, karakter, budi pekerti dan moral. Baik, contoh kisah di sini Rasulullah SAW dengan anak kecil. Diriwayatkan dari
Buraidah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW ini sedang berkhutbah. Datanglah Hasan dan Husain sedang berlarian sebelum sampai di hadapan Nabi. Kedua cucu beliau itu terjatuh. Lalu beliau pun menghentikan khutbahnya dan mendatangi, menggendong, lalu meletakkan kedua cucunya itu di samping beliau ketika sedang berkhutbah. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni, aku melihat kedua anak ini terjatuh. Lanjut beliau, dan aku tak bisa bersabar sampai aku memotong khutbahku dan mengangkat mereka. Diriwayatkan dari hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Lalu diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al Hasan bin Ali radhiyallahu an di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu ada seorang bernama Al Aqra bin Habis. Lalu Al Aqra ini berkata, saya ini memiliki atau mempunyai 10 orang anak, belum pernah saya mencium seorang pun dari mereka. Nah, inilah perbedaan mengapa Nabi memiliki anak yang mulia. Ketika Hasan dan Husain sedang berlari ketika beliau sedang berkhutbah, beliau langsung menggendong dan mengangkat dan meletakkan kedua cucunya itu di samping beliau ketika sedang berkhutbah. Inilah ciri-ciri sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan interaksinya terhadap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebaik-baik teladan bagi umat Islam. Hal ini telah dibuktikan oleh beliau dalam interaksinya kepada manusia dari berbagai macam lapisan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, anak kecil maupun dewasa, wanita maupun pria, dan jahil maupun pintar, orang yang melakukan dosa ataupun ketaatan lain sebagainya. Baik, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.